yang terhimpun pada sebuah batu cincin masuk kategori tidak baik. Namun perlu sahabat-sahabat ketahui, katakanlah gali kelor, batu badar lumut, batu contohnya seperti batu Sulaiman yang berwarna. Yang kedua boleh di kedua telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sebuah energi pada sebuah benda. Ya, seperti yang saya bicarakan pada saat saya membuat video di luar ruangan beberapa hari yang lalu, bahwasanya saya akan mengulas bagaimana mendeteksi sebuah energi yang terdapat pada sebuah benda, yaitu pada batu cincin atau batu liontin yang mengandung energi positif atau negatif. Bahwasanya di setiap benda apapun di muka bumi ini, itu semuanya menghimpun energi tanpa terkecuali. Baik itu energi negatif atau energi positif, bahkan energi yang bersifat netral. Namun kali ini yang saya bahas adalah jenis energi yang positif atau energi yang negatif yang terhimpun pada sebuah batu cincin atau batu liontin yang kita pakai sehari-hari. Karena kalau batu cincin atau batu liontin yang kita pakai sehari-hari itu mempunyai atau menghimpun energi negatif, tentunya akan berdampak negatif pula pada pemakainya, teman-teman ya. Karena sesuatu yang negatif itu adalah sesuatu hal yang masuk kategori tidak baik. Namun perlu sahabat-sahabat ketahui dahulu tentang sebuah energi yang negatif atau energi yang positif itu yang bagaimana. Karena kebanyakan orang yang beranggapan bahwa energi yang negatif itu adalah yang mempunyai hawa atau prabawa panas. Dan juga banyak yang beranggapan bahwa energi yang positif itu adalah energi yang hawa atau prabawanya dingin. Sebenarnya tidak selalu yang dingin itu positif, tidak selalu yang panas itu negatif. Sebenarnya begitu teman-teman. Dan untuk mengetahui energi positif atau negatif dari sebuah benda, terutama yang terdapat pada batu cincin atau batu liontin yang kita pakai, itu tidak tergantung dari energi panas atau dinginnya sebuah energi yang terkandung dalam batu cincin tersebut. Dan untuk energi yang panas memang cenderung biasanya efeknya itu dapat mempengaruhi si pemakainya, bisa mudah tersinggung, mudah memunculkan amarah, atau orangnya lebih percaya diri dan lain sebagainya. Sedangkan yang energinya prabawanya dingin atau teduh, biasanya orang tersebut merasa lebih nyaman, merasa lebih adem, dan lebih rileks atau relaksasi. Biasanya itu terdapat pada batu yang bersifat dingin, katakanlah gali kelor, batu badar lumut, batu giok, yang sejak zaman dahulu sampai sekarang dipercaya cukup ampuh sebagai sarana pengobatan. Sedangkan yang cenderung mempunyai energi yang agak sedikit hangat atau panas, itu biasanya terdapat pada batu-batu yang berwarna kuning atau batu yang berwarna merah. Ada juga yang terdapat pada batu yang berwarna putih, tapi untuk jenis batu yang berwarna putih ini bermacam-macam, ada yang energinya dingin, ada yang energinya hangat, ada yang sedikit agak panas, berbeda-beda dari tergantung dari jenis batunya, teman-teman ya. Contohnya seperti batu Sulaiman yang berwarna putih, katakanlah Sulaiman putih susu. Ini cenderung energi batunya itu tidak panas, tidak dingin, tapi mempunyai energi yang cukup hangat dan cukup berwibawa. Itu teman-teman. Lalu bagaimana untuk membedakan energi positif dan energi negatif pada sebuah batu perhiasan? Ini memang diperlukan kepekaan dan apalagi bagi pemula ya. Untuk pemula yang mungkin susah untuk berkonsentrasi atau susah untuk fokus, apalagi buat sahabat-sahabat yang tidak pernah belajar meditasi, biasanya agak kesusahan ya. Biasanya begitu. Itu langsung saja bisa dipakai jika pada saat kita memakai batu tersebut dirasa itu kita merasa nyaman. Itu biasanya batu yang kita pakai itu mempunyai atau menghimpun energi yang positif. Bisa dibilang itu 90% begitu. Namun jika batu yang kita pakai justru kita merasa tidak nyaman atau merasa kurang enak lah, tentunya buat sahabat-sahabat sendiri yang pernah pengalaman memakai batu yang rasanya dirasa kurang nyaman,
itu susah sekali dijelaskan ya. Kurang nyamannya itu bagaimana, biasanya itu memang susah disebutkan. Tentunya yang lebih tahu adalah yang pemakainya, bagaimana ketidaknyamanannya itu. Itu biasanya menghimpun energi yang negatif. Tapi belum tentu. Apakah itu sudah pasti menghimpun energi negatif? Belum tentu. Karena apa? Kadang batu yang mempunyai energi positif pada saat kita pakai, kita bisa merasa tidak nyaman karena si pemakainya atau diri kita sendiri bisa saja energi yang negatif itu bersarang ke dalam tubuh kita di luar sepengetahuan kita, di luar kesadaran kita, sehingga emosi kita tidak stabil dan akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari tentunya. Dan untuk sahabat-sahabat yang hobi dengan batu akik atau batu yang dipakai untuk liontin atau batu yang dipakai untuk perhiasan lainnya, entah itu gelang dan lain sebagainya, yang meragukan bahwa batu yang dipakai itu energinya positif atau negatif, bisa langsung saja dipakai. Kalau dirasa nyaman, itu sudah pasti energinya positif dan itu baik, itu tandanya selain positif juga selaras dengan pemakainya. Jikalau yang dipakai batu itu membuat kita tidak nyaman, itu bisa juga batu tersebut menghimpun energi negatif atau positif. Nah, dan jika ragu, sahabat-sahabat ragu bahwa ini yang saya pakai ini energinya batu ini positif atau negatif, saya tidak bisa mendeteksinya, saya tidak bisa melihatnya dan lain sebagainya. Daripada itu menimbulkan keraguan buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, sebaiknya pakailah minyak za'faron merah. Untuk pemakaiannya cukup kita oleskan pada batu tersebut, lalu yang kedua kita oleskan di tangan kita. Setelah kita oleskan di tangan kita, yang kedua boleh di kedua telinga kita. Setelah itu kita pakai. Nah, itu bisa menetralisir energi negatif yang ada di manapun. Meskipun itu tidak seampuh atau sekuat metode-metode ruqyah, setidaknya itu bisa mengurangi atau bisa membantu agar ternetralisirnya energi negatif yang ada di sebuah benda atau ada di dalam diri kita, bahkan di sekitar kita. Jika pada saat kita memakai batu tersebut katakanlah tidak nyaman, tapi sudah memakai yang namanya minyak za'faron merah, tapi kok tetap tidak nyaman, nah, itu artinya secara alami batu tersebut energinya positif tapi cenderung dominan kepada energi yang mempunyai hawa prabawa agak sedikit panas, sehingga bertentangan pada si pemakainya yang sementara pemakainya itu mempunyai karakter yang agak dingin. Begitu teman-teman. Tapi jika pemakainya masih tetap saja suka memakai batu tersebut, tidak masalah, itu bisa diteruskan, lama-kelamaan akan selaras dengan sendirinya, dengan dirinya, sehingga batu tersebut yang energinya agak sedikit panas, bisa menjadi keseimbangan, agar kita tidak terlalu mellow atau melankolis, agar kita tidak terlalu menjadi sosok yang bisa dikatakan agak sedikit lunak, bisa menjadi sebuah keseimbangan. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita semuanya sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.